Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak kami semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada saat ini kita akan memulai pelajaran yaitu tentang pertemuan antara Pertapa Gautama dengan Raja Bimbisara. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan doa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar hari ini dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pintar dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, anak-anak kami yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bahwa pada malam bulan Purnama Sidi, bulan Asada tahun 594 sebelum Masehi, Pangeran Siddhartha saat itu berusia 29 tahun. Nah, karena setelah Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, yaitu melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat pertapa suci, maka Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjalani sebagai seorang pertapa. Maka pada kesempatan tengah malam hari, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Kepergian beliau dengan menunggangi kuda Kantaka dan diikuti oleh Cana yang juga sama-sama lahirnya dengan Pangeran Siddhartha. Mereka pergi meninggalkan istana tanpa ada satu orang pun, bahkan penjaga pun tidak ada yang mengetahuinya. Saat di pintu gerbang istana, Pangeran Siddhartha menghentikan kudanya dan berbalik untuk melihat istana atau kerajaan untuk yang terakhir kalinya. Tempat di mana Kantaka berhenti, kemudian dibangunlah sebuah kuil suci atau sebuah cetya yang diberi nama Cetya Kantakani Wata. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Pangeran Siddhartha kemudian melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah melewati 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Sakya, Kerajaan Kolia, dan Mala, sepanjang malam ia menempuh jarak yang begitu jauh, yaitu menempuh jarak 30 yojana. Dan akhirnya ia tiba di tepi sungai Anoma, yaitu bahwa Anoma itu sendiri memiliki arti tidak sia-sia. Kemudian Pangeran Siddhartha mengucapkan tekad, semoga pelepasanku tidak sia-sia, namun bersifat luhur. Lalu dengan menghentakkan tumitnya ke tubuh Kantaka, Pangeran Siddhartha memerintahkan kuda itu untuk menyeberangi sungai, dan kemudian segera Kantaka pun melompat jauh ke seberang sungai Anoma. Pangeran Siddhartha setelah sampai di seberang Anoma kemudian menghunus pedang emas dengan tangan kanannya, serta menggenggam rambutnya yang panjang dengan tangan kiri. Dan dengan sekali ayun, rambut daripada Pangeran Siddhartha yang panjang itu dapat ditebasnya. Lalu rambut itu dipegangnya bersama-sama dengan mahkotanya. Lalu ia mengucapkan tekad dengan kesungguhan, yaitu, jika aku memang akan menjadi Buddha, biarlah rambut ini tetap mengambang di udara. Kalau tidak, biarlah rambut ini jatuh kembali ke tanah. Lalu dilemparnya rambut itu ke udara. Sungguh mengherankan, rambut itu tetap mengambang di udara. Dewasaka,
yang merupakan raja para dewa melihat rambut Pertapa Gotama beserta mahkotanya yang mengambang di udara. Dengan segera Raja Saka atau Dewa Saka ditampungnya rambut itu di dalam sebuah keranjang permata. Lalu ia mendirikan Citya Culamani untuk menyemayapkan rambut tersebut. Brahmagatikara mempersembahkan kepada Pangeran Siddhartha yaitu perlengkapan bagi seorang pertapa. Adapun perlengkapan-perlengkapan itu antara lain adalah sebuah jubah rangkap atau yang disebut dengan sanghati, jubah atas atau disebut dengan uttarasanga, kemudian jubah bawah disebut juga dengan attarawasaka, mangkok dana disebut dengan pata, pisau cukur disebut dengan pasi, jarum disebut dengan suci, ikat pinggang disebut dengan kaya badana, dan saringan air yang juga disebut dengan parisa wana. Setelah mengenakan jubah tersebut dengan baik, Pangeran Siddhartha melontarkan pakaian kerajaannya ke udara. Kemudian Brahmagatikara lalu meraih baju itu dan mendirikan Cetya Dusa di alam Akanita Brahma untuk menyemayamkannya. Kemudian Cana memohon kepada Pertapa Gotama untuk ikut menjadi pertapa agar bisa menemaninya. Namun Pertapa Gotama menolak dan memerintahkan Cana untuk kembali ke istana dengan membawa tanda kebesaran istana. Cana memberi sembah kepada Pertapa Gotama dengan takzim, membawa serta tanda kebesaran kerajaan dan kuda kerajaan yaitu Kantaka. Lalu berlalu. Cana sudah hendak pergi, namun Kantaka tidak bersedia. Kuda itu berdiri diam seraya berpikir bahwa sejak saat itu ia tak lagi akan berkesempatan untuk melihat majikannya. Pertapa Gotama kemudian mendekati kuda itu, mengelus kepalanya dengan amat lembut dan menakjubkan. Setelah menjadi pertapa selama 7 hari, Pertapa Gotama tinggal di hutan mangga, yaitu yang berada di sekitar tempat itu. Hutan mangga itu disebut dengan Anugya, tidak jauh dari sungai Anom. Ia merenungkan dan menikmati kebahagiaan hidup sebagai pertapa. Pada hari ke-8, Pertapa Gotama meninggalkan tempat itu dan kembali menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan sejauh 30 yojana ke arah selatan, tepatnya menuju ke arah kota Rajagaha, yang merupakan ibu kota dari kerajaan Magadha yang saat itu diperintah atau dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Bimbisara. Pada waktu itu di Rajagaha tengah berlangsung acara penutupan sebuah festival di sebuah kota. Ketika Raja Bimbisara tengah memberikan pengarahan di teras istana, tampak olehnya Pertapa Gotama yang tengah berjalan dengan tenang dan dengan indera yang terkendali dengan baik. Pertapa Gotama memasuki kota Rajagaha melalui gerbang sebelah timur. Ia berjalan dari rumah ke rumah untuk menerima dana makanan dari keluarga yang berbakti sepanjang jalan di kota Rajagaha. Semua orang takjub melihat Pertapa Gotama yang masih sangat muda, tampan, berkulit bersih dan cerah, dan yang mengenakan jubahnya dengan begitu rapi. Wajahnya begitu tentram dan menyenangkan.
Matanya menatap ke bawah dan hanya melihat sejauh 6 kaki ke depan. Caranya berjalan merentangkan ataupun menekukkan lengannya. Semuanya dilakukan dengan anggun. Demikianlah dalam waktu yang singkat, warga Rajagaha heboh membicarakan sikap Pertapa Gotama yang unik dan anggun tiada banding itu. Para pelayan istana yang mengetahui kehadiran seorang pertapa anggun di kota segera menemui Raja Bimbisara dan melaporkan tentang pertapa tersebut. Sang raja yang baru saja melihat Pertapa Gotama beberapa saat yang lalu sangat ingin mengetahui lebih jauh. Ia memberi perintah kepada 3 kurir istananya untuk mengikuti Pertapa Gotama. Setelah mengumpulkan cukup dana makanan untuk hari itu, Pertapa Gotama meninggalkan kota Rajagaha dengan melalui gerbang sebelah timur dan menuju ke Bukit Pandawa, tempat para pertapa biasanya berdiam. Setelah tiba di lereng sebelah timur, ia duduk di bawah naungan pohon di depan sebuah gua dan bersiap untuk menyantap makanan dana itu. Ia bertekad memusatkan perhatiannya pada makan hanya sebagai zat untuk menghidupi tubuh dan mendukung hidup suci. Ia menyantap makanan itu tanpa merasa jijik, walaupun seluruh dana makanan yang diberikan oleh warga semuanya telah bercampur aduk. Ketika kurir istana mengetahui tempat tinggal Pertapa Gotama, 2 di antaranya tetap menjaga jarak dan mengawasinya. Sementara itu kurir yang ketiga kembali untuk menghadap raja dan memberitahukannya. Mendengar hal itu, Raja Bimbisara menjadi sangat gembira dan secara pribadi raja mengendarai kereta istananya ke tempat Pertapa Gotama. Setelah sampai di daerah yang tak dapat dilalui lagi oleh keretanya, ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan dipersilahkan duduk di satu sisi. Sang raja sungguh sangat terkesan dengan penampilan Pertapa Gotama. Raja Bimbisara bertanya kepada Pertapa Gotama mengenai identitas dirinya, yang kemudian dijelaskan bahwa Pertapa Gotama merupakan seorang pangeran dari suku Sakya di kerajaan Kapila Wastu. Mendengar hal tersebut, Raja Bimbisara pun menjadi heran, kemudian bertanya, apakah Pertapa Gotama bertengkar dengan ayahnya sehingga memutuskan untuk meninggalkan istana? Namun, Pertapa Gotama memberikan penjelasan bahwa dirinya meninggalkan istana adalah untuk menjalani hidup suci dengan menjadi pertapa untuk mencapai nibbana. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kemudian Raja Bimbisara menawarkan separuh kekuasaannya di kedua negeri, yaitu di negeri Angga dan negeri Magadha kepada Pertapa Gotama untuk menjadi raja. Namun, Pertapa Gotama menolak dengan sopan dan berkata bahwa dia bertekad menjadi pertapa dan menjalani hidup suci agar dapat menolong segenap makhluk dari penderitaan yang disebabkan oleh kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Mendengar penjelasan dari Pertapa Gotama, Raja Bimbisara mengungkapkan kekaguman yang amat sangat karena Pertapa Gotama menolak tahta yang penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan hanya demi tekad luhur dan cita-cita yang agung untuk mencapai nibbana. Maka Raja Bimbisara memohon kepada Pertapa Gotama bahwa setelah mencapai penerangan sempurna, agar kiranya Pertapa Gotama berkenan mengunjungi Rajagaha dan mengajarkan ajarannya itu kepada
seluruh warga di kerajaan Magadha. Nah, setelah Pertapa Gautama menyetujui permohonan daripada Raja Bimbisara, kemudian Raja Bimbisara pun kembali ke istana. Anak-anakku yang Bapak sayangi, demikianlah kisah pertemuan Pertapa Gautama dengan Raja Bimbisara. Walaupun Pertapa Gautama ditawari begitu megahnya istana atau begitu tingginya kekuasaan, yaitu diberikan setengah dari kerajaan yang begitu besar, namun Pertapa Gautama menolaknya hanya karena demi untuk meraih cita-citanya, meraih keinginannya, yaitu untuk mencapai nibbana, mencapai penerangan sempurna, dan menjadi seorang Buddha. Karena hanya dengan mencapai penerangan sempurna dan menjadi seorang Buddha, maka beliau akan bisa menolong, bisa membantu kepada siapapun juga untuk dapat melepaskan diri dari penderitaan duniawi. Demikianlah anak-anak pertemuan kita untuk hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya. Anak-anak semua dapat mengambil hikmah dari pertemuan hari ini, sehingga anak-anak tetap memiliki semangat yang kuat, memiliki tekad yang tinggi untuk dapat meraih cita-cita layaknya seperti keinginan daripada Pertapa Gautama. Selamat berpisah, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.